Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arteo Eidra Aira dengan NIM 222100318. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi S1 Perbankan Syariah dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep kafalah dan wakalah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Zidni. Nah, di dalam video nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian, rukun dan syarat, serta implementasi akad kafalah dan wakalah dalam dunia perbankan. Kita langsung saja ke videonya ya teman-teman. Oke, dalam penjelasan pertama video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kafalah. Kafalah diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Yusuf ayat ke-72. Nah, secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa peminjaman nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfuloh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, rukun kafalah. Menurut Suhendi 2002, rukun kafalah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah sigot kafalah atau ijab kobul. Sigot atau ijab kobul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu atau sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah. Semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan masing-masing. Yang kedua ada maf'ul bihi atau objek tanggungan. Objek pertanggungjawaban atau objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek harus merupakan tanggung jawab pihak tertanggung. Dan nominal objek harus bersifat jelas. Tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas. Yang ketiga adalah kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi atau orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang sofih, ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Yang keempat adalah makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang terakhir adalah makful lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenal oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Yang kedua ada syarat kafalah. Kafalah sebagai suatu jasa penjaminan merupakan salah satu bentuk perikatan dalam Islam. Menurut Sabik 2009, syarat sahnya suatu kafalah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tindak hukum syariah yang disepakati. Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum syariah. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Yang kedua adalah harus saling ridho dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga adalah harus jelas dan gamblang.
Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana sih pengimplementasian akad kafalah dalam dunia perbankan itu. Nah, pengimplementasian akad kafalah dalam dunia perbankan diterapkan dalam produk bank garansi. Lebih lanjut, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan produk bank garansi, yaitu yang pertama, dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi, setidaknya terdapat 3 pihak, yaitu pihak pemberi garansi dalam hal ini bank, yang kedua, pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank, dan pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga atau yang biasa disebut bauhir. Yang kedua, pihak-pihak yang dijamin atau nasabah bank memiliki kewajiban, baik itu pekerjaan maupun hutang, kepada pihak ketiga atau bauhir. Yang terakhir, timbulnya garansi biasanya disebabkan karena diminta oleh bauhir kepada nasabah bank dan menerbitkannya dalam pertimbangan bisnis atau opportunity income. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari seseorang atau sebuah lembaga sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah yang pertama adalah muwakil atau orang yang memberi kuasa. Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa disyaratkan memiliki hak untuk tasarruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu, seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua ada wakil atau orang yang diberi kuasa. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Yang ketiga ada taukil atau objek atau hal yang dikuasakan. Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Selain itu, para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti sholat, dan boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu, hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan. Yang terakhir adalah sigot atau ijab qabul. Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberian kuasa kepada penerima kuasa, serta tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu. Adapun syarat-syarat wakalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Yang kedua, pekerjaan itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku. Yang terakhir adalah pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Nah, untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi akad wakalah dalam perbankan syariah. Implementasi akad wakalah dalam perbankan syariah yaitu yang pertama, nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
Bank syariah akan melaksanakan pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor. Yang kedua, bank syariah mendapatkan fee atas pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir, beberapa contoh produk atau pelayanan jasa yang dapat dilakukan dalam akad al-wakalah antara lain transfer, clearing, intercity clearing, collection atau inkaso, letter of credit, dan yang terakhir adalah payment. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam pemberian informasi, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you for your attention and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.